Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Slamet Mujiono di segmen obrolan kandang sapi. Pada sore hari ini saya dan tim bertamu di rumahnya seorang yang sangat inspiratif. Dia adalah seorang wanita yang amazing. Mungkin para penonton sudah pada penasaran ya. Kita panggil saja ya, jangan lama-lama. Kalau lama-lama saya takutnya takut sekali. Mbak Widi, monggo Mbak Widi. Gimana ini kabarnya Mbak Widi? Alhamdulillah sehat. Sehat? Iya sehat, alhamdulillah. Jiwa dan raganya juga sehat? Ya seperti ini. Seperti ini, oke. Kan gini, sebelumnya kan pepatah lama mengatakan Mbak Widya, tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf. Oh, ta'aruf? Iya dong. Oh gitu, aduh. Gini, berarti ta'arufan dulu. Ya kenalan dulu kan, mau tak kenal. Oh, oke. Berarti kenal dulu ya Mbak? Iya. Mungkin para penonton kan kebanyakan sudah pada tahu Mbak Widi. Apa iya? Oh iya. Mau Mbak Widi, kenalan dulu Mbak Widi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Slamet Mujiono. Mas Slamet Mujiono ya. Oke. Teman-teman pendengar, teman-teman Iya, teman-teman. Teman-teman media Jawa 3, perkenalkan nama saya Sri Widya Stuti ya. Biasanya dipanggil Widi, rumah saya di Dukuh Beji, Desa Sengari, Kecamatan Talun. Seperti itu saja mungkin ya. Oh, kirain orang Jawa Timur, Mbak. Enggak, tetanggaan. Oh, tetanggaan. Iya. Oke. Ini kok roman-romannya kok bahagia itu kenapa ini, Mbak? Ya kenapa ya? Bahagia itu harus setiap hari loh, apapun keadaannya ya harus selalu bahagia Mas. Oh, harus bahagia. Iya, tapi ya kadang-kadang ya harus sedih juga. Oh, gitu. Pernah galau? Ya tentunya pernah lah, sebagai manusia biasa. Oh, gitu. Oke. Ini kan dengar Mbak Widi ya. Mbak Widi itu dapat beasiswa S1 di Untidar. Benar atau tidak sih Mbak? Iya benar, tahun 2017 saya pernah mendapatkan beasiswa bidik misi di Universitas Tidar. Kalau mungkin teman-teman belum tahu, Universitas Tidar ini lokasinya di Magelang dan salah satu perguruan tinggi negeri yang dinegerikan pada tahun 2014. Mungkin seperti itu ya. Itu kok bisa mendapatkan beasiswa? Itu mungkin apakah Mbak Widi itu orangnya nggak pinter? Atau nggak pintar lagi? Tentunya saya terus merasa belum pintar ya, karena semakin kita belajar semakin merasa bahwa diri ini semakin nggak tahu apa-apa ya Mas Slamet ya. Iya. Iya. Ini teman-teman, Mbak Wida adalah contoh orang yang smart dan juga attitude-nya baik. Soalnya apa sih? Soalnya walaupun Mbak Widi itu pintar tapi dia merendah. Amazing. Ini cuma pencitraannya Mas Tokis ya. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Saya mendapatkan beasiswa itu tidak semata-mata karena katanya pintar gitu ya. Yeah. Bukan, saya dari SD juga peringkat saya ya naik turun, tidak selalu peringkat 1, kadang juga peringkat 3, kadang nggak mendapatkan peringkat dan lain sebagainya. MTS pun demikian, SMA pun demikian. Dan sejak SMA itu saya memiliki mulai merasa bahwa saya harus kuliah. Iya, itu dari saya semester 1, berarti kelas 1 SMA itu saya sudah mulai rasa ingin kuliah, karena waktu perkenalan kalau sekarang ini MPLS ya, MPLS ini guru-guru itu mendorong siswanya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, dan di sana mereka memperkenalkan bahwa ada beasiswa bidik misi, dan saya benar-benar menekuni itu agar
mencari tahu tentang syarat yang diminta oleh pemberi beasiswa, kemudian apa yang harus saya lakukan dan lain sebagainya, itu sudah saya pelajari dari dulu. Kemudian saat masuk perguruan tinggi itu saya nggak selamanya jalannya mulus ya, Mas Muhammad ya. Iya, pasti itu Mbak. Iya. Yang namanya kehidupan sih. Sewaktu saya kelas 3 SMA itu kan sudah mulai mendaftar. Di semester 1 saya sudah mendaftar namanya program PPA dari BCA, itu semacam BCA apa ya, saya lupa, mohon maaf. Nah itu saya gagal, saya tes di Semarang dan itu gagal beasiswa dari BCA. Selanjutnya setelah saya gagal tersebut, saya ikut SNMPTN yang mendaftar ke perguruan tinggi negeri, tapi itu gagal juga. Iya, menggunakan nilai rapot itu saya gagal. Padahal saya selama SMA itu mendapatkan peringkat 1. Ya pernah turun sekali, tapi selama berturut itu mendapat peringkat 1, tapi saya tetap gagal. Kemudian saya mendaftar SBMPTN, itu tes seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Alhamdulillahnya lolos, dan itu mengambil jurusan peternakan di Universitas Tidar. Iya. Oke, berarti Mbak Widi ini gak pernah menyerah ya Mbak? Iya. Ya kan? Gagal dan berhasil. Ya seperti, kalau tidak salah itu seperti Thomas Edison ya Mbak ya? Yang Alva Edison, penemu lampu itu ya. Nah, kan lampu. Ya, gini Mbak Widi. Ini berarti kan S1 udah wisuda ya? Alhamdulillah sudah. Tahun kemarin 2021. Iya. Oke, ini berarti kedepannya mau melanjutkan lagi atau gimana Mbak Widi? Iya, terima kasih Mas Tokes atas pertanyaannya. Saya memang saat baru masuk ke universitas di S1 itu memang saya juga sudah mencari informasi tentang beasiswa S2. Saya mulai dari semester 1 sudah ikut seminar-seminar tentang beasiswa S2, dan saat saya lulus saya sudah prepare lah. Saya sebelum lulus saya sudah prepare, saya mengikuti lomba, berbagai macam lomba, kemudian publikasi jurnal dan lain sebagainya. Dan akhirnya setelah saya lulus, itu saya mendaftar beasiswa S2, namanya beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Bu Sri Mulyani. Iya, benar. Bu Sri Mulyani. Nah, di sana bulan Februari saya mendaftar, kemudian dengan seleksi yang ketat dan panjang ya. Kalau tahun ini yang tahap 1 kan, ini tahap 2 masih berjalan. Saya kan ikutnya tahap 1 itu yang registrasi itu sekitar 31 ribuan, dan yang keterima di bulan Juli kemarin itu sekitar 2 ribuan orang. Mahasiswa? Belum tentu mahasiswa kan, yang penting mendapat beasiswa terlebih dahulu, seperti itu. Iya, dan ya masih mendapatkan beasiswa, belum mendapatkan univ yang dituju. Oke. Ini saya penasaran dengan Mbak Widi nih, ya kan? Soalnya kan saya dengar Mbak Widi kuliah itu di jurusan peternakan, ya kan? Gini Mbak Widi, kan biasanya seorang cewek itu kan kebanyakan mahasiswi di Indonesia itu kalau tidak ambil mungkin akuntansi, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kenapa sih Mbak Widi kok minat banget sih terhadap peternakan itu Mbak Widi? Apakah dorongan dari orang tua Mbak Widi, atau dari Mbak Widi sendiri, atau mungkin dari pacar mungkin? Saya harap belum punya pacar Mbak Widi. Baik, terima kasih Mas Lukes. Mas Selamat ya. Mas Selamat, nggak apa-apa ya. Lupa terus. Saya jadi ingat waktu saya mengambil peternakan, itu banyak sekali yang tentang orang-orang di sekitar juga. Duh, kok ngambilnya peternakan, nggak pendidikan aja gitu, nggak kesehatan aja dan lain sebagainya. Misal, lah kuliah ngapain sih peternakan, nggak mau jadi guru aja. Loh, kalau misal saya pengennya jadi guru besar, apa salahnya?
peternakan, misal saya kuliah S2, S3, saya akan menjadi guru besar nantinya kalau profesor ya. Nah, itu. Iya kan, maksudnya kalau menjadi guru di perguruan tinggi kan nantinya akan menjadi guru besar juga, nggak masalah apapun jurusannya menurut saya. Kalau kita benar-benar menekuninya itu tidak ada yang sia-sia. Iya. Berarti itu minat diri sendiri ya? Iya. Kan saya waktu itu daftar SBMPTN peternakan. Iya. Nah, di sana itu saya sebelum mencari jurusan, saya itu bingung mau ambil jurusan apa ya. Terus saya mencari berita yang terupdate, ternyata Indonesia ini masih impor daging. Ya. Besar-besaran. Nah, dari situ saya mulai terketuk hati saya, kayaknya peternakan ini cocok untuk memajukan, setidaknya saya bisa berkontribusi untuk Indonesia dalam hal peternakan seperti itu. Tapi ini terlalu tinggi ya. Ya enggak. Ini loh, Mbak. Maksudnya Pelajaran yang saya ambil ya kan, Mbak Widi kan bukan cuma soal oportunis diri sendiri ya Mbak, keuntungan sendiri, tapi untuk mungkin dari orang lain. Amazing kawan-kawan, amazing. Mau lanjutkan Mbak Widi? iya. Kemudian kan menurut saya peternakan itu bukan suatu yang asing di kehidupan Ya. saya. Dari kecil saya biasa ikut ngarit. Biasa orang ngarit? tua. Biasa Iya. ngarit, oh. Sampai sekarang saya masih ngarit loh. Ini Mas. Mbak Widi besok-besok ngarit dengan saya. Iya, tapi mungkin saat ini ya sudah terkurangi karena kesibukan kerja, jadi ya. Tapi tetap kadang ya ikut seperti itu sih. Jadi ya masih senang aja kalau misal kita menekuni bidang yang kita sukai juga tentunya akan legowo dan akan memaksimalkan hal itu juga kan. Iya. Gini Mbak Widi, kalau tidak salah ini kan menurut BPS Badan Pusat Statistik. itu kan masyarakat Indonesia khususnya ya Mbak. Jadi, daya konsumsi terhadap daging itu masih kurang. Bisa dikatakan masih di bawah standar. Iya. Ini Mbak Widi, saya mau tanya, tapi saya sedikit lupain Mbak Widi. Ini Iya. saya berpikir keras Mbak Widi, ya kan. Di desa saya Jolotigo, ya kan, itu banyak peternak kambing Mbak Widi, ya kan. Tapi di situ pun saya lihat kok belum terlalu fokus gitu, hanya buat sampingan, ya, gitu. Gini Mbak Widi, saya mohon masukannya Mbak Widi, mohon ilmunya Mbak Widi. Gimana caranya biar peternak itu secara ekonominya ya, biar hasil Mbak Widi. Ya, berarti untuk dari segi peternakan. Dalam hal segi peternakan tentang hasil itu sebenarnya saya juga masih belajar masalah. Iya. Mas tulis saja nggak apa-apa. Kayak canggung gitu kalau ngomong masalah gitu. Iya. Soalnya gini sih, kebanyakan orang tahu saya kan Mas Tokis, ya kan. Mesti kan kalau kok gini, nama Tokis itu kan terlihatnya kan berkarisma sih sebenarnya. Iya. Tapi saya tidak lupa dengan pemberian orang tua. Iya. Iya, itu adalah hal yang kompleks. Kalau di peternakan rakyat itu biasanya kan mereka memiliki modal yang sedikit, ya benar kan? Yes. Iya. Di peternakan rakyat mereka masih belum fokus terhadap peternakan karena menurut rakyat itu sendiri, maksudnya peternak itu sendiri, menurut mereka pastinya belum bisa mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari, makanya mereka tidak fokus, kan? Iya. Nah, memang itu banyak pertimbangan ya, tapi kalau misal modalnya sedikit itu ya banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nggak apa-apa, misal nggak fokus sih, maksudnya menjadi sampingan peternakan itu nggak masalah juga kalau misal memang belum bisa menjanjikan maksudnya tapi bisa dengan kita berlatih sedikit-sedikit kan, masa kita mau dengan kapasitas besar kan tentunya akan nanti misal kita rugi tentunya akan terasa sekali harus bertahap. Nah kalau misal dalam skala kecil itu mungkin misal modalnya peternak itu biasanya berapa sih Mas? Kalau mungkin gini, kalau saya lihat itu kan peternak itu kan punya kambing ya Mbak, itu kan rata-rata kan 3 sampai dengan 5 lah. Berarti gini, berarti kan di bawah 10 juta gitu. Dan maksudnya saya kan
biar ini loh Mbak, biar itu katakanlah modal di bawah 10 juta ya biar menghasilkan lah gitu loh. Iya, baik. Ya. Misal di sini Iya. anggap saja modal 9 juta ya. Iya. Itu udah di bawah 10 juta kan? Iya. Iya. Jangan Mbak. Berapa? 9.900.900. Ya sudah, terserah ya. Ya, modal misal 9 juta. Nah, harus dianggarkan. Apakah sudah punya lahan? Tentunya kalau masyarakat di pedesaan Iya. banyaknya punya lahan. Punya lahan. Nah, itu sebelum memikirkan mau membuat kandang itu tentunya harus dijarak dulu antara rumah dan juga kandang. Biar tidak mengganggu tetangga dan baunya dan lain sebagainya kan. Nah, itu yang penting udah punya lahan dulu. Kemudian terkait kandang, Mas Oke. Yeah. Kandang ini biasanya juga jadi momok ya, harus dianggarkan dulu bagaimana kandangnya agar anggarannya ini seminimal mungkin. Kemudian biasanya kandang yang baik itu di panggung ya, di panggung ini konser. Iya, kalau misal kambing itu di bawah di lantai itu biasanya kebersihan tingkat higienitasnya kurang, jadi lebih mudah terserang penyakit. Oh, berarti sebelum beternak itu yang pertama adalah yang dimatangkan adalah planningnya dulu ya Mbak. Iya. Planning. Dan mungkin kan gini, berarti kurangnya pengetahuan dari peternak. Iya. Iya. Kemudian Mas Toges. Iya. Mas Selamat. Selamat Mas. Yuk, Iya. Terserah saya ya. Iya. Itu kandang kan. Nah, setiap kambing itu normalnya kambing dewasa itu sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter. Jadi dikalikan saja berapa meter untuk idealnya ya. Berapa banyak ternaknya itu. Nah, udah itu misal udah tahu berapa ternaknya, kemudian kambing luas kandangnya. Setelah itu kambingnya juga kalau misal peternak rakyat biasanya breeding. Iya, breeding itu pembibitan ya. Pembibitan itu sebaiknya mungkin yang idealnya jantannya 2. Ya, terus betinanya 3. Wow. Amazing Mbak. Iya, itu belinya yang darah aja Mas. Jadi kita ya, kecil-kecil. Yang darah. Berarti setengah matang. Oh, iya. Kan maksudnya nggak begitu mahal juga kan, masih bisa lah kalau uang 9 juta misalnya ya kan, dikali 5 itu nggak sampai 2 juta juga kan, paling di bawah 1 juta saya beli betina darah juga segitulah. Nah, itu menurut saya seperti itu. Kemudian kalau pakan di desa apalagi di Jawa Timur sendiri itu masih sangat mudah lah ya didapatkan ya. Tapi kalau misal peternaknya sibuk itu bisa menggunakan pakan fermentasi. Pakan fermentasi. Nah, gini Mbak. Kadang kan gini Mbak. Yang saya pengalaman dari saya Mbak. Iya. Saya kan aternak kambing ya kan. Tapi saya hitung-hitung dengan dari segi pakannya ya Mbak. Iya. Berarti untuk transportasi itu kok kelihatannya itu kok malah minus. Iya minus malah. Itu loh. Gini, apakah mungkin saya ini gini Mbak, nggak tahu soal manajemen mungkin dari pemeliharaannya, nanti dengan kesehatannya, mungkin dengan keuangannya itu. Iya, banyak faktor sih Mas. Maksudnya kita nggak bisa hanya menentukan satu kesalahan gitu. Bisa jadi ternaknya tidak tumbuh optimal karena lingkungannya kurang mendukung, pencahayaannya kurang baik, kemudian pakannya tidak diberikan sesuai dengan waktunya, dan lain sebagainya. Kemudian nutrien yang ada di dalam pakan tersebut juga sangat mempengaruhi produktivitas ternak itu sendiri Mas. Iya, jadi banyak pertimbangan juga. Berarti gini Mbak, kalau kok dari segi standar nutriennya ya kebanyakan kalau di desa saya itu masih rumput, total rumput Mbak. Iya. Itu kalau menurut Mbak Widi itu ideal nggak? Kalau berdasarkan penelitian yang beberapa dosen saya lakukan juga, itu menurut dosen saya itu yang terbaik sebenarnya 60% kalau untuk pembibitan ya. Iya. Berarti breeding ya. Breeding itu lebih dominan rumput memang, tapi ya juga sebaiknya diberi konsentrat agar
pertumbuhannya juga lebih optimal seperti itu. Berarti persentasenya berapa itu? Kalau misal untuk hijauannya baiknya itu 60%, tapi misal breedingnya masih menyusui gitu ya, berarti bisa ditingkatkan ke 70% karena hijauan itu kan memproduksi susu yang lebih banyak juga kan. Nah itu tapi tetap diberi konsentrat, tapi dipertimbangkan lagi peternak desa itu kan juga kalau misal beli konsentrat itu kan juga mahal. Nah gitu, pertimbangannya dengan gitu Mbak, ya dengan biaya. Dan itu akan membutuhkan pengeluaran yang lebih banyak juga. Iya. Kalau dari segi sanitasi atau itu Mbak? Kalau sanitasi itu sendiri kandang ya, terutama ya. Kandang tadi yang menurut saya yang paling ideal untuk kambing ya dengan dipanggung. Kemudian jangan sampai ada misal atapnya itu jangan mepet sama kandangnya, nantinya bisa hujannya masuk ke kandang kan. Kemudian ya harus dibersihkan seminggu sekali atau sebulan sekali kelamaan ya, terlalu menumpuk ya intinya yang nggak menumpuk sekali lah. Itu pupuknya. Gini, ini kan saya itu masih bingung Mbak, iya kan? Hewan yang termasuk ruminansia itu apa dan non ruminansia itu apa, gitu Mbak. Ya kan? Saya tahunya itu gini Mbak, unggas dan berkaki empat gitu. Mungkin Mbak Widya Stuti bisa menjelaskan Mbak. Soalnya kan mungkin kebanyakan dari penonton kan belum tahu ruminansia itu apa, non ruminansia itu apa gitu. Iya, baik. Kalau ruminansia itu sendiri itu dengan hewan yang memiliki lambung 4, rumen, retikulum, omasum, apomasum. Apa gitu? Iya, mamah biak gitu loh Mas. Jadi nanti kalau misal sudah masuk, terus nanti dicerna, tapi beberapa rumput yang belum tercerna di dalam itu nanti akan di mamah biak, dikeluarkan lagi, terus nanti di mamah lagi. Makanya kalau misal lihat kambing ya, kadang udah makan kan duduk, terus mereka kayak lagi makan. Pernah lihat Mbak? Nah itu loh sedang mamah biak, itu memiliki lambung 4, rumen, retikulum, omasum, apomasum. Saya baru tahu loh Mbak. Iya. Matur loh Mbak. Terus Mbak? Sama. Terus kalau misal yang unggas ya, unggas itu ya non ruminansia ya. Non ruminansia salah satunya unggas, kemudian kelinci juga bukan non ruminansia. Iya juga non ruminansia. Terusan babi. Iya. Nah gini, kalau kok menurut Mbak Widya peternak yang pas itu untuk wilayah pedesaan itu apa? Mungkin dari segi biaya dan potensi di desa itu kan rumput kan masih banyak. Iya, semuanya berpotensi, maksudnya kalau di desa Jawa Tigo Sengare itu unggas itu juga sangat berpotensi dengan lingkungannya yang mendukung. Kambing, sapi, domba, kerbau itu semuanya berpotensi Mas di desa itu. Sangat berpotensi malahan kalau misal kita bisa mengembangkan. Gini Mbak Widi, ya, mungkin kedepannya kalau sudah lulus S2 nih kan, iya kan? Tapi belum mulai nih. Ya mungkin kan gini loh Mbak, maksudnya kan walaupun belum mulai, tapi kan akan memulai, ya kan? Mungkin kan harapan ke depan kan pasti kan ada, ya kan? Itu dari Mbak Widi itu pinginnya itu gimana Mbak? Kalau sudah lulus S2 atau mungkin mau melanjutkan S3 dan S4. Tidak ada S4 ya, mohon maaf. Iya. Adanya S5 ya Mbak? Iya, S6. S6. Apa itu Mbak? Ya jadi kan saya itu mendapatkan beasiswa LPDP, di mana LPDP pun mereka tidak
mentah-mentah, maksudnya menerima orang ya untuk mendapatkan beasiswa, mendapatkan sponsor dari mereka. Nah, saya itu menulis esai, rencana kontribusi dan komitmen kembali ke Indonesia. Karena LPDP kan ada program beasiswa ke luar negeri dan juga dalam negeri. Nah, karena saya ikutnya dalam negeri, tapi ya tetap harus kembali ke Indonesia kan, nggak boleh kerja di luar negeri. Oke, itu berarti menjadi sebuah syarat atau gimana? Ya, kalau misalnya bekerjanya di luar negeri tapi kayak tugas dari kementerian ataupun lembaga internasional yang kayak WHO, UN dan lain sebagainya itu boleh. Iya. Itu. Nah, itu cita-cita saya ya. Iya, rencana kontribusi saya, karena menurut saya senang melakukan penelitian, kemudian saya juga senang melakukan pengajaran, kayak nge-share ilmu, karena saat ini juga saya ya pernah les ya, maksudnya memberi les kepada anak-anak yang membutuhkan. Kemudian saya juga senang bermasyarakat ya, pengabdian kepada masyarakat, dan menurut saya itu salah satu yang paling mendukung untuk apa yang saya inginkan ya, dengan menjadi dosen. Itu karena menjadi dosen di perguruan tinggi ini akan menerapkan tridharma perguruan tinggi, yakni penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan juga pendidikan. Berarti cita-citanya ingin menjadi dosen, Pak? Iya, tapi juga saya pengen jadi peternak. Oh, dosen sekaligus peternak. Iya. Nanti kalau jadi peternak ngarit bareng, Pak. Boleh. Oke. Nah, gini, Pak. Harapan untuk kaum milenial kan gitu, Pak. Kan kalau saya lihat-lihat itu kan dari kaum milenial khususnya ya, Pak. Kan kalau soal dari segi peternakan itu kan tidak begitu tertarik gitu, Pak. Ya kan? Mungkin pesan-pesannya untuk milenial agar bisa beternak gitu. Mas Tukis generasi milenial ya? Setengah-setengah, Pak. Saya generasi Z. Oh, itu, Pak. Iya. Baik, untuk para generasi Z dan generasi milenial, tidak harus menjadi peternak sih. Apapun yang kalian inginkan, apapun cita-cita kalian, selagi itu berdampak positif terhadap lingkungan kalian, maka lanjutkan dan perjuangkanlah. Iya. Gini loh. Jujur, Mbak. Iya. Ya, saya kagum dengan Mbak Widi. Red. Amazing, Mbak. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih, Mbak. Iya. Ya kan, masih saya dan tim kan bisa dikatakan ngerepotin. Enggak sama sekali. Enggak. Saya senang melihat teman-teman yang senang, maksudnya buat konten ya, berarti kan produktif dan positif. Yes. Kan gini, Mbak, soalnya kan bisa dikatakan saya dan teman-teman itu kan minim ilmu dan gabut akut gitu, ya kan. Ini mengisi kegabutan, ya. Tapi ya semoga ya, Mbak, semoga bermanfaat lah gitu. Amin. Dan yang kedua adalah ngapunten nih, Mbak, masih ngerepotin. Tidak sama sekali. Iya. Makasih kembali ya, teman-teman media Jolo 3. Oke, siap. Teman-teman serta para penonton, apa yang sudah saya obrolan dengan Mbak Widi semoga bermanfaat, dan apabila saya dan Mbak Widi dari tutur kata ya, Mbak, itu banyak salah, kurang sopan santunnya ya, Mbak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.